الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, abu-abu, tengku-tengku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji hanya milik Allah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya makhluk di antara seluruh ciptaan Allah taala. Allah taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik proses dan sebaik-baik makhluk. Walaupun malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya, dari nur. Bahkan Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, sifatnya para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat terhadap apapun perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Dan mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Syaratnya apa? Syaratnya adalah manusia tersebut harus memiliki iman dalam hatinya kepada Allah dan harus memiliki amal, itu ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila syarat iman dan Islam tidak ada pada diri manusia tersebut, makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan akan berubah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah akan turunkan derajat manusia dari makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan
menjadi makhluk yang paling rendah nilainya di sisi Allah. Bahkan ulaika kal an'am, kata Allah Taala. Maka sama seperti hewan. Kalau hewan masih mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena hewan yang diciptakan oleh Allah semuanya berzikir kepada Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Hatta yang kita anggap hari ini hewan yang paling hina di pandangan kita, yaitu anjing dan babi, karena diharamkan oleh Allah, sehingga kita perlu sama kalau terkena daripada dua hewan tersebut, di sisi Allah mereka masih mulia. Kenapa? Anjing dan babi pun masih berzikir kepada Allah dengan bahasa mereka. Allah jelaskan ada satu lagi makhluk yang lebih hina daripada dua hewan tersebut. Inna syarra 'inda Allahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang paling hina di sisi Allah Ta'ala di dunia ini adalah orang-orang kafir. Kenapa orang kafir menjadi makhluk yang paling hina di sisi Allah? Fahum la yu'minun. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka, yang telah memelihara mereka, yang telah memberikan rezeki kepada mereka, yang telah menciptakan dunia dan seluruh isinya, yang telah menciptakan akhirat, yang menciptakan surga dan neraka, hisab, mizan, padang mahsyar, malaikat, para anbiya alaihi wasallam semua diciptakan oleh Allah Taala. Karena Allah adalah Khaliq, selain daripada Allah semuanya makhluk. Hanya Allah yang wujud, selain daripada Allah semua diwujudkan. Hanya Allah yang bersifat qidam, telah ada sebelum kata itu ada. Selain daripada Allah semuanya bahagia. Hanya Allah yang bersifat baqa. Selain Allah semuanya akan fana, binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk, hatta malaikat Israel yang Allah ciptakan, dia pun makhluk, dia pun akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Wa yabqa, yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makhluk manusia yang paling mulia berubah menjadi sehina-hinanya manusia, sehina-hinanya makhluk, karena tidak adanya iman kepada Allah dalam hatinya. Bahkan bukan hanya ulaika kal an'am, bukan hanya turun derajatnya seperti hewan, bal hum adall, bahkan lebih hina, lebih sesat, lebih parah daripada hewan. Kalau manusia tidak lagi mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak tahu lagi jalan hidupnya, yaitu mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini bukan hanya sebagai orang yang kita peringati hari lahirnya tanpa makna apapun. Bukan waktu maulid, ini senang merayakan maulid, itu bagus. Bahkan dianjurkan oleh para ulama sebagai bentuk perayaan akan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kegembiraan kita akan lahirnya Nabi Muhammad, bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad, atas nikmat Allah yang begitu besar kepada kalian, yaitu nikmat Al-Quran, wa bi rahmatih, dan rahmat Allah yang begitu sebesar kepada umat akhir zaman. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Diciptakan Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad kepada umat akhir zaman merupakan rahmat terbesar bagi umat. Maka atas lahirnya Nabi Muhammad yang merupakan rahmat dan nikmat yang paling besar bagi umat akhir zaman, apa perintah Allah? Fa bidzalika falyafrahu. Maka atas nikmat dan rahmat Allah yang besar tersebut hendaklah kalian bergembira, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bahagia ketika datangnya bulan Maulid, apalagi 12 Rabiul Awal, dengan membaca Maulid Nabi, membaca kitab Maulid, membaca
salawat kepada Nabi Muhammad, membaca sirah Nabi Muhammad, itu merupakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta disebutkan setiap hari Senin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa. Puasa Senin. Sahabat bertanya, kenapa engkau berpuasa setiap datangnya hari Senin ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di hari itu aku diciptakan dan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk perayaan Maulid yang aku kerjakan, yang aku amalkan untuk bersyukur atas diciptakannya Allah aku ke dunia ini, maka aku berpuasa setiap hari Senin. Maka siapa yang pertama sekali merayakan Maulid? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka merayakan Maulid bukanlah bid'ah, tapi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukupkah dengan merayakan Maulid sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Belum. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Mandung kita yang mau masuk surga kata Nabi Muhammad SAW. Illa man aba, kecuali mereka orang yang tidak mau. Sahabat heran. Mungkinkah ada manusia yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Ada kata Nabi. Siapa mereka ya Rasul? Man ata'ani dakhala al-jannah. Mereka yang mau taat kepada wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang akan beroleh kebahagiaan, keuntungan yang besar, yang agung. Wa man 'asani faqad aba. Dan orang yang tidak mau taat kepada Rasulnya, yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malu mengikuti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengatakan zaman ini tidak cocok lagi kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad karena ini zaman modern, zaman teknologi, zaman AI dan sebagainya, sehingga kehidupan Nabi Muhammad tidak layak kita amalkan di zaman ini, membuat mereka malu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan naudzubillah mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang tidak mau masuk surga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama yang Jumat dimuliakan oleh Allah, dalam hal keduniaan kita tidak dilarang oleh Nabi Muhammad untuk mengikuti perkembangan zaman. Apa yang berkembang hari ini dalam teknologi, dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, umat muslim boleh mengikutinya, mempelajarinya dan mempraktikkannya. Agar apa? Agar keduniaan kaum muslimin tidak tertinggal daripada orang-orang kafir. Tapi dalam hal agama yang disebut dengan maju, yang disebut dengan modern, bukanlah semakin mengikuti kehidupan manusia, kehidupan orang-orang yang semakin jauh daripada kehidupan Nabi Muhammad semakin maju, bukan. Tapi sebaliknya, dalam hal agama semakin kembali kita ke belakang, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kehidupan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad secara sempurna 100%, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para ulama salafus saleh, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ikut mereka, maka itulah orang yang maju dalam mengamalkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang di permulaan Islam, siapa mereka? Para sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansar, dan yang sahabat yang menunggu di Madinah. Bukan hanya kepada mereka janji Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, kita yang hidup di akhir zaman hingga dikiamatkan dunia ini oleh Allah Ta'ala, berpegang teguh kepada kehidupan para sahabat dengan baik. Siapapun sahabat yang kita ikuti, salah satu daripada sahabat kita ikuti, kata Nabi, maka kita akan mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita mendapatkan janji Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sebagaimana Allah telah ridha kepada para sahabat, maka Allah juga ridha kepada kita yang mengikuti kehidupan para sahabat.
Kenapa Allah ridha kepada para sahabat? Karena sahabat sempurna mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini kita perlu mengulang-ulang pentingnya mengikuti kehidupan Nabi Muhammad. Perlu kita sampaikan kepada istri, anak kita dan seluruh umat Nabi Muhammad, kembali wahai umat Nabi Muhammad, idolakanlah Nabi kalian, idolakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banggalah menjadi umat Nabi Muhammad. Rindulah kepada Nabi Muhammad. Sebutlah nama Nabi Muhammad. Salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Nabi Muhammad yang paling mencintai kita. Hanya Nabi Muhammad yang memberikan syafaatnya kepada kita. Nabi-nabi yang lain tidak diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Hanya Nabi Muhammad yang diberikan hak oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan, ditulis mulia di pintu makamnya baginda agung dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku, kata Nabi Muhammad, telah aku siapkan untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar ketika di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad bukan hanya teringat kepada umatnya yang taat, yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad telah memikirkan umatnya yang jauh daripada sunnah Nabi Muhammad, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya dahulu, aku sangat rindu kepada saudara. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian adalah sahabat. Lantas siapa mereka saudaraku ya Rasulullah? Saudaraku adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepadaku, mereka berpegang teguh kepada sunnahku. Tidak peduli apakah mereka dicaci, dimaki, dihina karena berpegang teguh kepada sunnahku. Padahal mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat akhlakku. Mereka hanya mendengar sabdaku daripada penerusku, yaitu para alim ulama. Karena para ulama adalah satu anbiya. Mereka lah saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat rindu kepada mereka. Siapa mereka yang disebut oleh Nabi Muhammad? Kita umatnya di akhir zaman. Kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad dalam hati kita? Sejauh mana kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ingin jumpa dengan kita. Adakah kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita. Adakah kita sayang kepada Nabi Muhammad? Sebanyak apa kita pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad? Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian wahai sahabat, siapa orang yang pelit itu? Orang yang bakhil itu siapa? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui ya Rasul. Orang yang paling bakhil adalah mereka yang mendengar namaku disebutkan, tapi tidak tergerak lisannya untuk bersalawat kepada Allah. Tidak tergerak lisannya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau tidak tergerak lisannya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka orang yang paling pelit di dunia. Kenapa kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi Muhammad butuh kepada selawat? Adakah dengan banyak yang Nabi Muhammad mengangkat derajat Nabi Muhammad di akhirat? Kata para ulama, Nabi Muhammad tidak butuh sedikit pun kepada salawat kita. Kita yang berhajat kepada Nabi Muhammad. Kita yang butuh syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad di akhirat tergantung jumlah salawatnya ketika di dunia. Semakin banyak salawat kita kepada Nabi Muhammad di dunia ini, semakin dekat jarak kita dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Ta'ala. Sekali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad di dunia ini, Allah balas dengan 10 kali salawat kepada kita. Nabi Muhammad tidak butuh salawat kita. Kenapa? Karena tanpa salawat kita, Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala jelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Senantiasa
senantiasa rahmat Allah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi Muhammad, tak ada satupun manusia yang akan masuk surga dengan amal solehnya sendiri kecuali dengan rahmat Allah. Tanya sahabat, begitu juga dengan kau ya Rasulullah? Begitu juga dengan aku. Aku telah diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat yang terus berselawat kepada Nabi Muhammad, apa maknanya? Seluruh para malaikat memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, agar kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad, agar kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita anggap Nabi Muhammad di makam beliau sudah wafat. Beliau hidup di makam beliau dan beliau membalas setiap salawat yang kita sampaikan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa taat kepada Allah dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad, berbangga dengan hari lahirnya Nabi Muhammad, di lisannya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, fisiknya selalu menggambarkan fisiknya Nabi Muhammad, pakaiannya selalu mengikuti pakaian yang dipakai oleh Nabi Muhammad, lisannya selalu mengeluarkan kata-kata yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, matanya melihat sesuatu yang dilihat oleh Nabi Muhammad, telinganya hanya mendengar apa yang diizinkan oleh Nabi Muhammad, hatinya hanya memikirkan apa yang diperintahkan dipikirkan oleh Nabi Muhammad, langkahnya melangkahkan kaki ke tempat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Setiap gerak-geriknya sebelum dia berkata, sebelum dia berbuat, sebelum dia berfikir, dia selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka semakin cintalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga kita semua diwafatkan keadaan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah, dibangkitkan di akhirat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada fi ahmillah, salatu wassalamu daimaini bidawam mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin afamah. Ayyuhan nas, fusini wa iyyakum taqwallah, faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته
قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا لإخواننا المجاهدين والمسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قهار يا جبار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.